di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang dimana merugikan hingga 16,5 miliar rupiah. Di sebuah wilayah di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, masyarakat menanti sebuah rumah sakit yang dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang baik. Rumah sakit itu digadang-gadang akan membantu ribuan warga setempat. Namun, naas, harapan itu berubah menjadi sirna, di mana proyek pembangunan rumah sakit tersebut mengalami menjadi ajak praktik korupsi, yaitu yang merugikan negara hingga 16,5 ribu miliar. Pembangunan rumah sakit di Timur Tengah Selatan merupakan proyek penting dengan kondisi geografis yang luas, akses kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Proyek ini awalnya dirancang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas modern, termasuk ruang rawat, inap, IGD, ruang operasi, dan alat-alat medis dasar. Pemerintah mengalokasikan dan besar untuk memastikan rumah sakit ini dapat berdiri dan beroperasi dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kejanggalan mulai muncul di proyek ini, di mana proyek ini tidak selesai dikarenakan korupsi, di mana rumah sakit ini sekarang terbengkalai dan yang digelontarkan tidak menunjukkan hasil sama sekali. Kronologi dugaan korupsi dimulai ketika proses pembangunan berjalan tidak sesuai jadwal. Beberapa tahap pekerjaan tidak diselesaikan dan kualitas bangunan jauh dari kata sepakat. Investigasi pihak berwenang menunjukkan bahwa adanya indikasi kuat yang dimana sebagian dana proyek ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada dugaan bahwa harga penghargaan volume pekerjaan hingga penggunaan material tidak sesuai spesifikasi. Angka kerugian negara diperkirakan mencapai 16,5 miliar. Nominal sebesar itu seharusnya cukup untuk membangun beberapa fasilitas penting, tetapi justru diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan proyek ini sebagai ladang keuntungan sendiri. Kasus ini pun menjadi perhatian publik bukan hanya karena besarnya uang yang hilang, tetapi karena dampaknya langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling dasar, yaitu kebutuhan di tingkat kesehatan. Dalam setiap proyek pembangunan, ada banyak pihak yang terlibat, pemerintah daerah, kontraktor, konsultan pengawas, dan berbagai lembaga terkait. Pada proyek ini, dugaan penyimpangan muncul dari berbagai proses penting seperti perencanaan anggaran, pengadaan material, proses tender, hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan keterlibatan oknum tertentu mulai diusut melalui proses hukum. Namun, dengan video ini kita tidak akan menuduh individu atau pihak tertentu. Kita akan melihatnya dari studi pandangan edukatif bagaimana sebuah proyek pemerintah dapat menjadi rentan terhadap penyimpangan ketika pengawasan lemah, transparansi rendah, dan integritas tidak dijunjung tinggi. Kasus CTS menjadi contoh nyata bahwa korupsi bukan hanya terjadi di level pusat tetapi bisa merusak kehidupan masyarakat di daerah. Korupsi bukan sekedar angka. Ketika 16,5 miliar hilang, artinya fasilitas yang seharusnya dibangun menjadi terhambat. Rumah sakit yang seharusnya beroperasi tidak dapat digunakan. Masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mendapat pelayanan kesehatan. Dampaknya sangat luas. Yang pertama, lambatnya pelayanan kesehatan di mana pengobatan menjadi sulit. Pasien yang seharusnya tertolong lebih cepat harus menunggu lama atau dirujuk ke kota lain. Yang kedua, penderitaan masyarakat miskin di mana bagi masyarakat dari penghasilan rendah, daya transportasi ke rumah sakit di luar daerah menjadi beban berat. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik, di mana ketika proyek besar terbengkalai, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Yang keempat, kerugian jangka panjang, di mana tidak hanya uang negara yang hilang, tetapi potensi penyelamatan nyawa juga ikut terbuang. Inilah sebabnya, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan kemanusiaan. Dari sudut pandang pembelajaran berbasis masalah, kasus ini mengajarkan kita untuk melihat akar masalah, bukan hanya permukaannya. Beberapa penyebab umum korupsi dalam proyek ini ada 6 penyebab. Yang pertama itu pengawasan yang lemah, dan yang kedua kurangnya transparansi anggaran, dan yang ketiga itu penyalahgunaan wewenang, yang keempat proses tender yang tidak baik, dan yang kelima minimnya integrasi individu, dan yang keenam tidak ada keterlibatan masyarakat dalam memantau proyek. Ketika semua faktor ini bertemu, sebuah proyek yang seharusnya bermanfaat berbuah menjadi sarang penyimpangan. Untuk mencegah kasus serupa, beberapa langkah penting yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama,
penguatan pengawasan proyek, di mana melibatkan auditor independen dan memanfaatkan teknologi monitoring. Yang kedua itu transparansi anggaran, di mana semua penggunaan dana harus bisa dilihat publik. Yang ketiga itu partisipasi masyarakat, di mana warga harus diberi akses memantau proyek tersebut. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas, di mana kasus korupsi harus ditindak tanpa pandang bulu. Yang kelima itu pendidikan anti korupsi sejak dini. Generasi muda harus dikenal nilai interaksi agar menjadi pemimpin yang jujur di masa depan. Solusi-solusi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit di Timur Tengah Selatan membuka mata kita bahwa korupsi membawa dampak besar bagi kita semua. Uang yang sebesar 16,5 miliar ini memberikan dampak bahwa yang hilang bukan sekedar angka, tetapi harapan, kesehatan, bahkan nyawa yang dipertaruhkan. Melalui pembelajaran berbasis masalah ini, kita belajar untuk melihat lebih dalam, menganalisis penyebab dan merumuskan solusi. Kita belajar juga bahwa integritas adalah fondasi pembangunan. Semoga dari kasus ini, kita sebagai lahirnya generasi muda berani bersuara, jujur dan berkomitmen dalam membangun negara kita tanpa adanya korupsi. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bersama membangun masa depan yang lebih bersih, lebih baik, dan lebih sejahtera. Sekian dari video singkat kami. Terima kasih. Bye.